Hai, nama saya Aprijil Ilmi. Halo, aku Fadila Aulia Ritonga. Halo, namaku Fatihah Azahra. Halo, aku Hujaifa Siregar. Halo, aku M. Fajar Dwi Putra. Kami dari kelompok 7 Statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatihah Azahra dan rekan saya Fadila Aulia Ritonga. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 7 Statistika. Di video kali ini, kami akan membahas bagaimana cara melakukan uji korelasi persen menggunakan aplikasi SPSS. Baik teman-teman, jadi untuk melakukan uji korelasi, kita sediakan dulu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu kita butuh tentunya aplikasi SPSS, yang dimana tampilan dasarnya itu seperti ini. Setelah itu kita siapkan juga catatannya ya teman-teman. Nah, kita siapkan juga data seperti tabulasi data penelitian. Jadi tabulasi data penelitian ini hanya sebagai contoh ya, dimana kita gunakan hanya satu variabel dengan sampel penelitian sebanyak 70 responden. Jadi ini hanya sebagai contoh dan ini merupakan hasil total dari tabulasi data penelitian yang kita sebar melalui kuesioner ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita melakukan uji korelasinya, dimana kita harus meminimalis dulu data yang sudah kita siapkan. Kemudian kita masuk ke tabulasi data penelitian. Di tabulasi data penelitian ini semua datanya kita copy dulu. Setelah kita copy, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kemudian pada variabel view di sini yang var-nya kita ubah menjadi X. Dan var yang kedua kita ubah menjadi Y. Untuk desimal kita buat semuanya menjadi 0. Nah, karena data penelitian kita tidak ada angka desimalnya ya teman-teman. Lalu untuk yang pada bagian label yang pertama itu kita buat jadi X, dan bagian label yang kedua kita buat menjadi Y. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi untuk melakukan analisis uji korelasi, kita klik pada bagian analyze, kemudian kita pilih yang correlate, bivariate, kita pilih yang bivariate. Kemudian pada variabel X dan Y kita kontrol A, kemudian kita pindahkan ke kolom yang variabel dengan klik kontrol A, dan selanjutnya kita klik tanda panah kanan. Dan jangan lupa pada correlation coefficient kita klik yang persen, karena kita akan menggunakan correlation persennya. Dan pada bagian test of significance itu terdapat ada two-tailed dan one-tailed. Nah, two-tailed ini artinya hipotesis yang kita rumuskan itu dua arah. Nah, sementara one-tailed ini yang satu arah. Nah, jadi teman-teman, perbedaannya untuk yang dua arah itu sendiri bahwa hipotesis yang kita rumuskan belum memiliki arah yang jelas teman-teman. Nah, sementara hipotesis yang kita rumuskan tadi terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel. Nah, selanjutnya langsung saja kita klik OK. Nah, di sini terdapat hasil dari uji korelasi ya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fadila Aulia Ritonga. Oke, jadi teman, uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jadi, jenis hubungannya nanti antar variabel X dan Y ini bisa bersifat positif maupun bisa berhubungan negatif. Terus, di sini ada dasar pengambilan keputusan ya. Jadi dasar pengambilan keputusan nantinya kita akan melakukan dengan dua cara, yaitu pengambilan keputusan pertama kita akan melihat nilai signifikansinya. Lalu kedua kita akan membandingkan nilai persen korelasi dengan R tabel ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk membaca ini atau membaca dari hasil yang sudah diambil dari SPSS, kita buka PPT kita. Kita masuk pada dasar pengambilan keputusan teman-teman. Yang pertama kita akan melihat dari nilai signifikansinya.
Nah, di sini jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, artinya 0,05 ini adalah nilai signifikansinya yang kita tetapkan. Kemudian jika nilai signifikansinya yang ini di bawah ini, nilai signifikansi yang ini yang 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan berkorelasi atau berhubungan. Jika sebaliknya, jika nilai signifikansi yang keluar pada PSS ini lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi ya teman-teman. Oke, teman-teman, jadi berdasarkan hasil nilai teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak berkorelasi. Nah, selanjutnya untuk bagian atas nilai ini apa sih yang persen kelas ini? Percent correlation ini adalah bisa kita jadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Jika kita menggunakan nilai R-table, seandainya teman-teman di sini nilai signifikansinya yang output SPSS yang ini adalah 0,5. Nah, di situ kita tidak tahu apakah ini berkorelasi atau tidak. Salah satu cara untuk mengatasi itu, kita gunakan dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai percent correlation atau membandingkan dengan nilai R-table. Berdasarkan hasil ini, tentu kita bisa simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya cara melakukan uji korelasi yang persen pada SPSS. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga video ini dapat memenuhi kebutuhan teman-teman yang ingin mencari bagaimana uji korelasi persen pada SPSS. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman subscribe untuk video berikutnya yang kami tampilkan. Selebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.